Di lantai hutan Amerika Utara dan Selatan, sebuah pasukan luar biasa berbaris di atas jalan raya super selebar 10 jalur sambil membawa muatan berharga. Mungkin kamu pernah dengar tentang semut pemotong daun, atau bahkan pernah melihatnya sendiri, barisan semut yang membawa potongan daun di rahangnya. Tapi coba deh perhatikan lebih dekat. Ada yang aneh di sini. Di banyak potongan daun itu ada semut-semut kecil yang menumpang. Awalnya kelihatan seperti semut yang tersesat dan kebetulan ikut terbawa. Tapi ternyata bukan. Ini bukan kecelakaan. Semut-semut kecil itu punya tugas penting. Menjadi penjaga, mereka melindungi semut pembawa daun dari musuh bebuyutan, lalat parasit forit. Lalat ini berusaha menyuntikkan telur ke tubuh semut, dan larvanya bakal memakan semut itu dari dalam. Jadi semut kecil bernama Minim ini numpang di daun bukan karena capek, tapi buat jadi pengawal yang siap menggagalkan serangan lalat. Dan di momen inilah saya sadar bahwa lantai hutan adalah medan perang sesungguhnya. Tiap jenis semut dalam koloni ini punya tugas berbeda. Kenapa harus sebanyak itu? Karena koloni mereka harus mengumpulkan dan mengolah daun dalam jumlah yang gak main-main. Semut pemotong daun adalah herbivora paling aktif di hutan hujan neotropis. Sekitar 25% dari seluruh biomasa tumbuhan dikumpulkan oleh koloni semut ini. Koloni besar bisa mengumpulkan hingga 470 kg daun per tahun. Tapi mereka bukan makan daun loh. Tujuan utama mereka jauh lebih tinggi. Mereka bertani. Yap, semut-semut ini petani jamur. Daun-daun yang mereka angkut bukan buat dimakan langsung, tapi buat jadi pupuk media tanam bagi jamur yang jadi makanan utama koloni. Gokil nggak tuh? Mereka beneran paham cara bertani. Dan yang lebih gila lagi, mereka udah melakukannya sejak 60 juta tahun sebelum manusia tahu apa itu pertanian. Semut pemotong daun adalah salah satu dari segelintir hewan yang berhasil mengembangkan sistem pertanian dengan sengaja dan sistematis. Tapi gimana bisa hewan sekecil itu ngerti sistem kompleks kayak gini? Dan gimana semua semut tahu apa tugas masing-masing? Jawabannya ada di keragaman koloni mereka. Ada 55 spesies semut pemotong daun dari 3 genus, yaitu Atta, Acromyrmex, dan Amoimyrmex. Yang paling besar adalah genus Atta, yang bisa punya hingga 8 juta pekerja dalam satu koloni. Koloni sebesar itu biasanya cuma punya satu ratu, si ibu semut yang tugasnya hanya satu, bertelur. Semua pekerja adalah anak-anaknya, dan ada juga pejantan bersayap yang nantinya keluar koloni untuk kawin. Tapi pertanyaannya, gimana caranya satu ibu bisa punya anak-anak dengan ukuran dan bentuk yang beda? Beda banget. Kuncinya ada di peristiwa besar sebelum koloni lahir. Tiap tahun, koloni semut akan menghasilkan semut jantan dan calon ratu bersayap. Lalu, pada satu malam di musim gugur, seluruh semut jantan dan ratu muda dari semua koloni di daerah itu terbang ke udara bersamaan. Para ilmuwan menduga ini dipicu oleh suhu, kelembaban, dan jam biologis, serta feromon dari pejantan. Di langit tinggi itulah proses kawin terjadi begitu tinggi sampai belum pernah terlihat langsung oleh manusia. Dari hasil analisis genetik, tiap ratu dikawini oleh 3 hingga 8 pejantan. Proses ini disebut obligate multiple mating. Gokil ya, tapi ternyata punya banyak baby daddy itu penting banget, karena dengan begitu anak-anaknya punya variasi genetik tinggi. Dan ini bikin mereka lebih tahan terhadap penyakit. Di koloni yang padat, ini mutlak dibutuhkan, dan karena ratu hanya kawin 1 kali seumur hidup, dia butuh persediaan sperma seumur hidup juga yang disimpan di dalam tubuhnya. Tapi manfaat terakhir yang mungkin paling menarik, makin banyak ayah, makin besar variasi bentuk dan ukuran anak-anaknya. Ini bisa jadi penjelasan kenapa dalam satu koloni bisa ada semut mini, sedang, hingga raksasa. Walaupun kita masih belum tahu gimana si ratu bisa memastikan bahwa kombinasi sperma yang tepat akan menghasilkan tipe semut yang dibutuhkan. Lalu, gimana awal koloni terbentuk? Setelah ratu puas kawin, dia turun ke tanah dan melepaskan sayapnya. Lalu dia menggali ruang sarang kecil dan memuntahkan jamur yang dibawanya sejak awal. Itulah
bibit pertanian. Dia mulai bertelur dan memberi makan jamur dengan telur-telur itu. Dalam 3 hari, jamur mulai tumbuh. Awalnya dia urus sendiri, tapi segera dia butuh bantuan. Dan itulah kenapa anak-anak pertama yang lahir adalah para minim semut terkecil yang gesit bergerak di antara struktur jamur yang halus. Mereka membersihkan jamur, merawatnya, dan menjaga kelembaban dengan cairan tubuh mereka. Setelah itu, semut ukuran sedang lahir, dan mereka mulai foraging di sekitar sarang, mengumpulkan daun, dan menambahkannya ke kebun jamur. Ratu pun kini pensiun dari pertanian, fokus bertelur saja. Dan dengan itu, koloni mulai berjalan sendiri. Para pekerja bertugas mengurus telur, merawat bayi-bayi, memanen daun, dan memelihara kebun jamur. Tapi sayangnya, ini belum cukup untuk memastikan kelangsungan hidup mereka. Karena pemangsa sudah mengincar, semut tentara dari spesies lain sering menyerbu sarang mereka. Belum lagi burung, kelelawar, dan laba-laba yang doyan memakan ratu semut. Kalau tak cukup perlindungan, koloni bisa hancur seketika. Dan di titik inilah muncul kasta baru, para prajerit. Para semut raksasa ini memang tak punya asam format atau sengat, tapi punya mandibel super tajam yang digerakkan otot rahang raksasa. Kepala mereka bisa sebesar 5 mm dan beratnya sekitar 50 mg. Mereka jago banget menjaga koloni dari ancaman besar. Bahkan, mereka bisa menggigit kulit manusia sampai tembus. Kekuatan gigitannya 2,5 kali lebih kuat dari yang pernah diduga para ilmuwan. Kalau kamu kira semut besar itu cuma 30 kali berat semut kecil dan kekuatannya juga segitu, kamu salah. Gigitannya bisa sampai 80 kali lebih kuat. Ini karena volume otot mereka jauh lebih besar. Dan berkat para pengawal berbadan sultan ini plus para minim yang tetap berjaga dari serangan lalat, parasit koloni bisa terus berkembang dan memperluas wilayahnya. Pada titik inilah, sang ratu mulai pensiun dari dunia tanam-menanam. Ia kini hanya fokus satu hal, bertelur sebanyak-banyaknya. Sementara itu, koloni mulai beroperasi dengan sistem kerja yang solid. Ada yang bertugas menetaskan telur, merawat bayi, mencari daun, dan merawat jamur. Tapi, meskipun sistem udah jalan, bukan berarti koloni ini aman-aman aja ya Om. Musuh pun mengintai. Semut tentara, atau army ants, suka banget menyerbu sarang semut pemotong daun, dan mencuri bayi-bayi mereka. Belum lagi burung, kelelawar, laba-laba, dan predator lainnya yang mengincar sang ratu saat ia baru terbang keluar. Tanpa perlindungan yang memadai, koloni ini bisa hancur lebur. Kepala mereka bisa sampai 5 mm, beratnya bisa nyampe 50 mg, dan mereka bisa menggigit kulit manusia loh. Bahkan, kekuatan gigitan mereka 80 kali lebih kuat dibandingkan semut kecil biasa. Para ilmuwan sampai geleng-geleng kepala waktu meneliti rahang nyater karena volume otot yang sangat besar di dalam kepala mereka. Inilah kenapa para preman koloni ini jadi garda terdepan melawan musuh-musuh besar. Dan dengan perlindungan dari para tentara kekar ini, serta bantuan si kecil minim untuk melawan serangan lalat parasit, koloni semut pemotong daun bisa bertumbuh dan bahkan memperluas wilayah. Tapi makin besar koloni, makin besar pula kebutuhan makannya. Untuk memperbesar ladang jamur, mereka butuh lebih banyak daun, dan para minim nggak bisa lagi ngangkut semua itu sendirian. Beda dengan para minim yang multitasking, bisa ngurus bayi, jamur, dan cari makanan dekat-dekat sarang. Semut media ini spesialis sejati. Mereka nggak ngurusin kerjaan lain, hanya potong dan bawa daun, terus bolak-balik kayak kurir ekspres. Tubuh mereka didesain untuk itu. Tapi pertanyaannya, gimana koloni bisa punya jumlah semut dari tiap kasta yang pas? Kok bisa keluar urut sesuai kebutuhan? Jawabannya ada di sang ratu. Dialah yang tahu kapan harus menetaskan semut kecil, menengah, atau besar. Setiap telur punya nutrisi berbeda, dan itu menentukan ukuran semut yang akan lahir. Kombinasi dari banyak baby daddy alias pejantan yang mengawininya juga berperan menghasilkan variasi bentuk tubuh yang beragam ini. Kapan sang ratu tahu harus produksi semut ukuran besar? Mungkin dari isyarat lingkungan di dalam sarang, semacam intuisi seorang ibu super genius. Saat memotong daun, semut pekerja biasanya mencengkeram tepi daun pakai kaki belakangnya,
lalu memutar tubuh sambil menyayat daun pakai rahangnya. Inilah kenapa hasil potongan mereka berbentuk setengah lingkaran. Rahang mereka luar biasa kuat, terbuat dari kitin dan protein, plus dilapisi seng mirip pisau baja, tahan karat. Kalau dibandingin rahang paraminim, rahang media ini jauh lebih besar dan kuat, karena memang khusus untuk kerja potong-memotong. Mandibula alias rahang ini memang alat pamungkas si media workers. Bayangin, mereka bisa memotong ribuan potongan daun selama hidupnya. Tapi ada satu hal lagi yang bikin semut pemotong daun ini makin keren. Iya om, kalau didengerin baik-baik, waktu mereka motong daun, ada suara klik-klik kecil. Itu suara rahang memotong daun. Tapi bukan cuma itu, ada juga suara berdengung tinggi, seperti cericit halus. Nah, ini disebut stridulasi, getaran suara yang mereka hasilkan untuk bantu motong daun. Dan stridulasi ini berasal dari organ khusus di bagian perut yang terdiri dari dua bagian, file dan scraper. Saat digesekkan, timbul getaran yang memperkuat daun agar lebih mudah dipotong. Tapi hebatnya lagi, getaran ini juga bisa jadi kode rahasia semut. Kalau ada daun yang enak, lunak, atau manis, semut akan lebih sering melakukan stridulasi. Ini sinyal ke temannya, sini dong, daunnya enak nih. Dan saat para ilmuwan menaburi daun dengan gula, hampir semua semut langsung nyanyi pakai stridulasi. Komunikasi sekaligus kerja tim tingkat dewa. Jadi menarik ya om, mana yang muncul duluan nih? Stridulasi buat bantu motong daun, atau buat komunikasi dulu? Ternyata para ilmuwan berpendapat bahwa komunikasi adalah fungsi utamanya, dan kemampuan memotong daun yang lebih mudah itu cuma bonus aja. Soalnya stridulasi ini juga dipakai semut buat hal lain. Misalnya, kalau ada yang tertimbun tanah, mereka berteriak pakai getaran buat minta tolong. Atau saat membangun sarang, mereka bisa koordinasi pakai sinyal getar juga. Tapi komunikasi mereka nggak cuma soal suara. Komunikasi kimia mereka, alias bau-bauan, jauh lebih canggih. Kalau om pernah lihat jalan semut pemotong daun yang rapi banget, kayak lorong buatan alien, itu bukan sulap. Itu hasil kerja ribuan semut yang membuka jalur, memotong rintangan, dan meratakan tanah buat lalu lintas super padat. Koloni bisa bikin jalur sepanjang hampir 3 km per tahun. Loh, dan mereka nggak pakai Google Maps. Mereka pakai bau feromon. Feromon ini ada dua jenis. Yang pertama, baunya gampang nyebar dan cepat hilang dipakai buat undang semut lain biar ikut lewat jalur itu. Yang kedua, feromonnya tahan lama buat bikin penanda jangka panjang biar semut tetap di jalur. Dan yang bikin kagum, semut bisa deteksi feromon dalam jumlah super kecil banget. Para ilmuwan bikin eksperimen dengan jejak feromon 0,4 pikogram aja untuk jarak 1 meter. Itu setara 1/triliun gram. Kalau dikalkulasi, 1 miligram feromon bisa bikin jalur keliling bumi 60 kali, dan semutnya masih bisa ngikutin. Kok bisa sih? Karena sistem penciuman semut ata ini super canggih. Antena mereka punya reseptor penciuman yang terhubung ke bagian otak bernama antena lobe. Di dalamnya ada ratusan glomeruli semacam ruang pemroses bau. Sebagai perbandingan, lalat buah cuma punya 43 glomeruli. Tapi semut ata bisa punya 459 glomeruli. Jadi nggak heran penciuman mereka setajam radar. Dengan penciuman hebat ini, mereka bisa deteksi jejak bau dengan akurat tinggi. Dan di atas jalanan wangi ini, jutaan semut bawa daun berkali-kali lipat dari berat tubuh mereka. Daun demi daun dibawa buat satu tujuan, menyuburkan jamur yang jadi sumber makanan utama. Soalnya semut nggak bisa mencerna daun secara langsung. Mereka nggak punya mikroba khusus, kayak sapi atau koala. Jadi, semut serahkan tugas ini ke jamur. Jamur bernama Leucoagaricus gonggylophorus ini mampu menghasilkan enzim yang memecah daun jadi glukosa dan asam amino. Dan lucunya, jamur ini nggak bisa hidup dimanapun, kecuali di sarang semut. Iya, beneran. Jamur ini udah kayak hasil pertanian yang sepenuhnya tergantung pada petani semutnya. Mirip kayak tanaman pertanian manusia yang udah nggak bisa hidup liar di hutan. Tapi yang bikin kita mikir, kok bisa jamur ini cuma bisa hidup di sarang semut aja? Gimana caranya mereka sampai kayak petani profesional gitu?
tanpa mikir, tanpa rencana, tanpa papan strategi. Ceritanya dimulai sekitar 50 juta tahun lalu, saat nenek moyang semut pemotong daun hidup di hutan tropis yang hangat dan lembab. Di lantai hutan itu, banyak jamur payung tumbuh. Dan semut-semut ini mulai doyan jamur liar itu. Kadang jamurnya tumbuh di tumpukan sampah sarang. Lama-lama mereka malah sengaja narik daun ke dalam sarang, biar jamurnya bisa tumbuh subur di sana. Inilah awal mula pertanian tingkat rendah, alias lower agriculture. Lalu, sekitar 35 juta tahun lalu, bumi mengalami masa pendinginan global. Hutan tropis jadi kering dan dingin. Jamur nggak bisa lagi hidup bebas di alam. Tapi untungnya, dia bisa bertahan di dalam sarang semut, yang suhunya stabil dan nyaman. Dari sinilah semut makin serius bertani. Mereka menyiram jamur pakai tetesan tubuh, bersihin kotoran, buang jamur pengganggu, dan yang paling penting bawa daun segar terus-terusan. Akhirnya, jamur dan semut masuk ke tahap pertanian tingkat tinggi, alias higher agriculture. Jamur nggak bisa hidup tanpa semut, dan semut juga udah nggak bisa makan selain dari hasil panen jamurnya. Bahkan, para ilmuwan percaya kalau semut udah kehilangan kemampuan untuk membuat asam amino penting seperti arginin, karena mereka selalu dapat itu dari jamur. Jadi, sesungguhnya, hubungan ini bukan cuma soal semut mengendalikan jamur, tapi jamur juga mengatur semut supaya terus merawatnya. Inilah bentuk simbiosis paling sempurna, dua makhluk yang saling tergantung 100%. Dan seperti dalam peradaban manusia, semut yang berhasil menguasai pertanian paling canggih akan naik menjadi spesies yang paling dominan. Itulah kenapa semut dari genus Atta jadi herbivora utama di hutan tropis Amerika. Mereka punya koloni terbesar, bisa jutaan semut dalam satu sarang. Tapi semua ini, dari pertanian jamur sampai jutaan pekerja, butuh tempat tinggal yang super besar. Selama puluhan tahun, ilmuwan penasaran, sebenarnya sarang mereka di bawah tanah itu seperti apa sih? Nah, ada ide gila tapi brilian ilmuwan menuangkan beton cair ke dalam sarang semut. Tangguh kering, lalu menggali tanah di sekitarnya buat melihat bentuk struktur sarangnya. Dan hasilnya, bikin melongo para ilmuwan. Struktur sarangnya luas banget dan sangat kompleks. Satu sarang Atta levigata bisa punya lebih dari 7.800 ruang bawah tanah. Mulai dari bentuk oval sampai bundar, tempat mereka menanam jamur. Sarang bisa mencapai kedalaman 7 meter dan memiliki hingga 60 lubang masuk ke permukaan tanah. Kok bisa nggak pengap? Nah, ruangan khusus tempat buangan menghasilkan panas, dan itu membuat udara berisi karbon dioksida naik ke atas. Otomatis, udara segar masuk lewat lubang lain. Ini kayak sistem AC alami, Om. Kalau kita lihat dari luar, mulai dari pertanian jamur, sistem kasta, komunikasi suara dan kimia, sampai sarang super besar ini, semut pemotong daun kelihatan kayak makhluk yang punya kecerdasan luar biasa, melebihi ukuran tubuhnya yang kecil. Dan memang semut punya rasio otak terhadap tubuh paling tinggi di dunia hewan, 1:7. Artinya, otak mereka adalah 15% dari berat tubuhnya. Sedangkan manusia, cuma 2,5%. Memang otaknya kecil, tapi itu karena tubuh mereka kecil. Satu semut punya sekitar 250.000 neuron. Tapi, kalau dihitung total dalam satu koloni, berisi jutaan semut, jumlah neuron mereka setara otak manusia. Makanya, para ilmuwan bilang, jangan lihat semut sebagai makhluk tunggal, tapi lihat mereka seperti sel darah, atau sel hati satu unit dari tubuh besar, yang disebut superorganisme. Koloni semut adalah tubuh raksasa yang hidup dari kerjasama jutaan semut kecil. Buat Dewi pribadi, salah satu topik biologi yang paling bikin jatuh cinta adalah bagaimana kecerdasan berevolusi dalam berbagai spesies. Semut jadi pintar karena hidup sosial yang kompleks, sedangkan manusia jadi pintar karena kombinasi antara otak individual yang besar dan interaksi sosial yang rumit. Dua jalur yang sangat berbeda, tapi sama-sama luar biasa. Nah, kalau Om penasaran lebih jauh soal kecerdasan manusia, ada seri dokumenter keren banget di Nebula yang judulnya Becoming Human. Di situ dibahas bagaimana manusia berkembang
dari makhluk biasa menjadi makhluk emosional, cerdas, dan ya, penguasa dunia kayak sekarang ini. Tapi yang jelas, semut juga punya peradaban luar biasa yang pantas kita kagumi. Dan lewat kisah ini, semoga kita semua sadar bahwa makhluk sekecil semut pun bisa menciptakan sistem yang rumit, elegan, dan penuh kerjasama. Dan begitulah semut kecil ini ternyata menyimpan keajaiban besar. Bukan sekedar pemotong daun biasa, mereka adalah petani, arsitek, perawat, bahkan pejuang yang tak kenal lelah. Di balik tubuh mungil mereka, tersembunyi peradaban raksasa yang dibangun dengan kerja sama luar biasa. Tanpa pemimpin tunggal, tanpa komando keras, tapi mereka tahu peran masing-masing dan melakukannya dengan sepenuh hati. Masya Allah. Masya Allah, kalau semut saja bisa bekerja sama sehebat ini, apa kabar kita, manusia, yang katanya makhluk paling sempurna? Yuk, belajar dari semut tentang ketekunan, tentang kebersamaan, dan tentang bagaimana bekerja dalam diam, bisa menciptakan keajaiban yang bahkan manusia pun ternganga dibuatnya. Karena sejatinya, setiap makhluk adalah ciptaan Tuhan yang tak pernah sia-sia. Dan lewat semut ini, kita kembali diingatkan bahwa semesta adalah sekolah, dan semut pun bisa jadi gurunya. Oke, itu saja teman-teman video kita kali ini. Semoga terhibur. Sampai jumpa lagi di episode yang lain yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa, dan bye-bye.